Dijajal Jokowi, LRT Jabodetabek sempat meleset sampai 30 cm. Ya, ini semacam kutukan dari sebuah proyek mercusuar. Sebetulnya ini kutukan aja. Dan kita tahu bahwa Jokowi memang selain IKN ingin promosikan kereta cepat. Tapi kan kalau dibilang itu kan sering ini karena COVID terlambat, karena naiknya anggaran yang berlebih itu menyebabkan harus nego lagi. Loh, ini udah dilihat sebagai problem sejak 4 tahun lalu. Kan udah terlambat 4 tahun sebetulnya kan. Bukan terlambat bulan ini aja. Kita harapkan nanti bulan Juni 2023 sudah bisa beroperasi berbarengan nanti dengan kereta cepat. Ini yang masih di finishing atau Pak? Sampai Juli yang masih akan dirampungkan apa Pak? Masih ini kan baru selesai berapa persen Pak? 87%. Memang baru 87%. Masih deponya yang harus diselesaikan dan hal kecil-kecil sinkronisasi yang berkaitan dengan sinkronisasi sistem yang tadi saya lihat juga masih dikit-dikit. Tapi jelas orang akan ingatkan lagi bahwa di awal pasti ada yang nggak beres. Karena Jepang bid waktu itu dengan harga yang memang lebih mahal dari Cina, tapi Jepang menjanjikan itu pasti tepat waktu dan tidak akan ada penambahan biaya. Nah sekarang kita curiga penambahan biaya itu kan berapa tuh 1,2 bilion segala macam itu kan ditekan Cina akhirnya pada Indonesia tuh. Anda yang bayar biaya sendiri dong. Dan itu ajaib tuh, Cina menekan kita lalu kita bilang oke, tapi kita pinjam dari Cina ya. Lalu Cina pasang bunga, oke pakai bunga komersial 3%, tapi kemudian kita nego 2%. Ekosistem yang dimau oleh Presiden itu kita harapkan nanti bulan Agustus tanggal 18 akan diresmikan oleh Presiden. Tadi peletakan rel kereta api terakhir Jakarta-Bandung sudah dilakukan, jadi total sudah 304 km yang dipasang karena 2 ya kiri kanan, dan itu sudah jadi. Persiapan lain saya pikir sudah diselesaikan. Jadi sebetulnya dari awal kemampuan kita untuk nego itu memang nggak ada, dan publik investor dunia menganggap bagaimana mungkin ada satu proyek yang betul strategis kok nggak dihitung dari awal sehingga mangkrak tuh. Nggak ada di dunia ini hal-hal yang bisa dilakukan secara teknologi tinggi itu mangkrak. Hitungan teknologi itu pasti ya mungkin 2-3 bulan melencengnya, atau bahkan biasanya 40 hari melenceng, bisa lebih cepat bisa lebih lama. Ini udah 4 tahun dan tetap problemnya adalah kekurangan dana. Jadi ini poin kita yang selalu kita kaitkan, ini pasti jebakan Cina untuk mengambil alih atau memasukkan Indonesia sebagai negara yang kedua tanya akan dirampas itu. Jadi kita selalu dari awal hati-hati bahwa Cina itu kalau kita sebut licik ya bukan dia licik, memang dia berupaya untuk jadi mini superpower di Asia. Karena itu dia mau tundukkan dulu negara-negara ini lalu terikat pada utang. LRT Jabodetabek akan mengulang melakukan uji coba operasional mulai 12 Juli sampai 15 April 2023. Selama masa soft launching tersebut, masyarakat dipersilakan ikut menjajal moda transportasi LRT Jabodetabek dengan tarif Rp1 saja. Masyarakat umum yang hendak ikut serta pun dipersilakan mendaftar secara online. Namun, jumlah pendaftar dibatasi kuota hanya 150 orang atau penumpang per satu rangkaian kereta. Manajer Public Relation KAI Divisi LRT Jabodetabek Kuswardoyo mengatakan proses pendaftaran bakal dibuka 2 hari sebelum hari pertama uji coba operasional, yakni 10 Juli 2023. Terkait dengan nanti tanggal 12 Juli saat soft launching, nanti rencana pada 10 Juli kami akan menempatkan link pendaftaran di media sosial, antara lain di IG LRT Jabodetabek, ujar Kuswardoyo di kantor pusat KAI di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Juni. Kendati begitu, ia belum bisa menyatakan secara pasti berapa total kuota yang disiapkan dalam 1 hari selama proses soft launching ini. Meskipun satu transit bisa dinaiki maksimal 150 penumpang, tapi LRT Jabodetabek masih mendiskusikan berapa jumlah rangkaian kereta yang bisa berjalan selama periode itu. Nanti semua masyarakat bisa ikut uji coba, tentunya
Yang mendaftar akan kami upayakan semua terpenuhi. Kami yakin akan banyak banget, mungkin sebulan gak cukup. Kami upayakan yang daftar pertama akan mendapatkan kesempatan uji coba. Jadi tidak ada kriteria khusus, ungkapnya. Selama masa uji coba, Kuswarjoyo meneruskan penumpang bisa turun di stasiun mana saja. Namun, pemberangkatan hanya ada di 3 stasiun. Mereka bisa berangkat dari 3 titik keberangkatan, Harjamukti, Duku Atas, dan Jatimulya, pungkas Kuswardoyo.